Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Asnul Maulana dari program studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Pare dengan NIM saya 2020.888. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pokok materi tentang pengenalan filsafat matematika. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam pembahasan bab yang pertama yakni filsafat dan matematika. Apa sih sebenarnya itu filsafat? Secara etimologis, istilah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai akal pikiran dan bahasa. Filsafat ini berlandaskan pada tiga, yaitu ada aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Sedangkan untuk matematika itu sendiri adalah berasal dari kata Yunani matein atau mantenein yang artinya mempelajari. Matematika ini adalah proses dan alat pemecahan masalah, matematik problem solving. Matematika juga ini proses dan alat komunikasi, dan matematika juga sebagai proses dan alat penalaran. Selanjutnya, pentingnya filsafat matematika bagi masyarakat. Filsafat matematika ini mencakup tadi yang namanya ada ontologi dan epistemologi. Ontologi ini menyangkut tentang hakikat matematika, apakah hakikat yang ada di balik matematika. Sedangkan secara epistemologi adalah berkaitan dengan bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai matematika ini, cara memperoleh dan menangkap permasalahan dalam matematikanya. Itulah pentingnya filsafat bagi matematika. Bab selanjutnya yakni logika. Logika ini berasal dari kata bahasa Yunani, yakni logike atau logikos, yang bermakna ucapan atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Jadi, logika merupakan suatu pengetahuan yang dihasilkan oleh proses berpikir dengan cara atau pola tertentu dan mengkaji cara berpikir atau metode dan prinsip yang sahih untuk membedakan antara penalaran yang baik dengan penalaran yang buruk. Perkembangan logika ini memunculkan berbagai macam logika, yaitu ada logika deduktif, logika induktif, dan logika formal. Logika formal ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran yang memuat konsep, kesimpulan, dan pembuktian. Sedangkan logika metodologika adalah kajian metodologi dari logika yang mengkaji hukum-hukum dalam sistem logika. Selanjutnya ada logika terapan atau aplik. Logika adalah kajian tentang seni mempraktikkan perkenalan yang benar. Selanjutnya ada term dan proposisi. Untuk term itu sendiri kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat. Term ini adalah kesatuan kata-kata yang dapat kita gunakan sebagai subjek dan predikatnya. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi ini adalah rangkaian sebuah pengertian. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term atau dapat digunakan sebagai subjek predikat. Selanjutnya silogisme. Silogisme ini adalah suatu bentuk penarikan kesimpulan secara deduktif, tak langsung yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan serentak. Struktur dari kalimat-kalimat yang masing-masing mempunyai makna yang disebut benar atau salah. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau sahih secara logika. Berikut tabel yang diberikan. Tabel ini menyajikan ketetapan hukum pokok logika untuk negasi, konjungsi, disjunksi, dan implikasi. Nilai pada kebenaran ini adalah P dan Q, P atau Q, P jika dan hanya jika Q ditentukan berdasarkan kesepakatan yang mana T berarti benar dan F berarti salah. Jadi
logika matematika ini adalah hasil penerapan metode-metode matematika yang formal dalam bidang logika. Penelitian logis terhadap penalaran dan bukti matematis. Nah, ciri khas logika matematika adalah struktur aksiomatikanya yang keabsahannya formal semata-mata. Nah, selanjutnya ada proposisi logika dan proposisi matematika. Nah, proposisi ini hanya menggambarkan keadaan dalam arti menyatakan bagaimana sesuatu itu dan bukan menyatakan apa sesuatu itu. Nah, proposisi logika ditulis dalam rangka untuk keperluan justifikasi, bukan dikonstruksi untuk suatu informatik dalam praktik. Nah, sedangkan untuk proposisi matematika merupakan pernyataan keadaan dari objek matematika atau proposisi matematika tidak mengekspresikan pikiran dan tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diperlukan dalam rangka untuk menarik kesimpulan dari proposisi-proposisi yang tidak termuat dalam matematika ke proposisi-proposisi yang lain secara sama-sama tidak termuat dan secara sama-sama yang tidak termuat dalam matematika. Nah, selanjutnya fungsi kebenaran. Nah, fungsi kebenaran adalah suatu proposisi yang bukan proposisi elementer yang merupakan kombinasi dari sejumlah proposisi elementer. Sedangkan untuk inferensi sendiri adalah proses penalaran yang diekspresikan dengan sebuah argumen. Nah, adapun aturan-aturan logika itu ada 18 seperti yang tertera pada gambar. Yang intinya itu ada silogisme disjungsi, silogisme murni, modus ponens, modus tollens. Nah, selanjutnya logika. Logika ini ada 3 macam. Yang pertama ada logika tradisional, klasik, dan modern. Nah, logika tradisional adalah sistem ciptaan Aristoteles yang berfungsi untuk menganalisa bahasa. Nah, logika tradisional ini atau lebih dikenal dengan logika atau alur berpikir yang diprakarsai atau ciptaan dari Aristoteles, kemudian diteruskan oleh William Wordsworth. Nah, analitik atau logika tradisional ini adalah ilmu logika yang berdasarkan premis-premis yang diasumsikan benar. Nah, salah satu konsep dasar dari logika Aristoteles ini adalah silogisme. Nah, silogisme adalah kesimpulan atau conclusion. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini seperti modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme. Nah, di dalam premis-premis ini terdapat preposisi, subjek, dan predikat. Nah, subjek ini bersifat universal dan partikular atau sebagian. Sedangkan predikatnya ini ada kuali afirmatif, dan kuali negatif. Nah, selanjutnya ada logika modern. Nah, logika modern adalah jenis logika yang memanfaatkan metode-metode matematika. Penggunaan metode matematika membuatnya sering juga disebut logika matematika. Nah, pelopornya yakni Francis Bacon. Nah, di dalam logika modern terdapat namanya negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi dan diimplikasi. Nah, selanjutnya hakikat matematika. Nah, objek matematika. Abstraksi dalam matematika berdasarkan pada intuisi dan pengalaman empiris, sedangkan model matematika adalah ungkapan suatu masalah yang disajikan dengan bahasa matematika. Jadi, objek matematika ini sebenarnya bersifat abstrak, yang berarti bahwa objek matematika adalah benda-benda pikiran karena abstrak. Nah, selanjutnya konsep dalam matematika. Nah, konsep ini merupakan hasil proses abstraksi tadi yang diungkapkan dalam bentuk definisi matematika. Nah, konsep juga merupakan unsur sistem matematika yang mengkomunikasikan pengertian atau menjelaskan sesuatu dan dapat pula merupakan suatu metode bersifat abstrak. Nah, selanjutnya simbol dalam matematika itu. Nah, matematika merupakan sebuah bahasa simbol yang menyatakan suatu situasi atau suatu masalah beserta pemecahannya. Nah, penggunaan simbol yang tanpa makna menjadi ciri akan keunggulan simbolisasi dalam matematika dan logika. Nah, kelebihan simbol dalam matematika
dapat mewakili gagasan secara tepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada aksioma. Nah, aksioma ini merupakan asumsi dasar tertentu dan merupakan pernyataan hubungan dasar di antara unsur-unsur pokok di dalam suatu sistem. Nah, jadi aksioma ini adalah suatu pernyataan yang kebenarannya tidak menuntut bukti atau self-evident truth atau benar dengan sendirinya. Nah, sedangkan untuk pembuktian dalam matematika memiliki dua makna, yaitu makna praktis dan makna teoritis. Nah, makna teoritis ini bersifat formal dan merupakan transformasi dari sederetan simbol tertentu yang berupa pernyataan formal dan mengikuti aturan logika seperti modus tollens, modus ponens. Nah, pembuktian dalam arti teoritis menjadi pembuktian yang bersifat formal dan real. Nah, adapun kesepakatan. Nah, kriteria kesepakatan dalam matematika tidak hanya merujuk kepada definisi tetapi juga kesepakatan dalam rangka pengesahan suatu bukti. Nah, selanjutnya, pendirikan kesimpulan. Nah, pendirikan kesimpulan adalah suatu implikasi dari pemikiran mengikuti aturan dan merupakan transformasi dari suatu ungkapan menurut suatu tata permainan bahasa dan jalan yang benar untuk pembentukan transformasi didasarkan pada kesepakatan atau kegunaan. Selanjutnya, sifat matematika. Nah, salah satu tokoh, Hilbert, dalam aliran formalisme berpendapat bahwa matematika ini sifatnya adalah suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan secara sembarang dan permainan hanya taat kepada syarat dan formal konsistensi. Nah, selanjutnya kebenaran dalam matematika. Nah, kebenaran dalam matematika ini bertumpu pada kesepakatan. Nah, kebenaran matematika bukanlah kebenaran yang bersifat pasti, belum tentu pasti. Oleh karena itu, matematika tidak tepat untuk disebut ilmu pasti. Nah, selanjutnya, matematika itu juga sebagai alat pemecahan masalah. Nah, matematika adalah alat pikiran, bahasa ilmu, dan tata cara pengetahuan dan penyimpan teknologi. Matematika di samping merupakan alat juga berfungsi sebagai bahasa. Nah, pemecahan masalah dunia dengan menggunakan matematika melalui tahap-tahap memahami masalah di bidang yang bersangkutan, menyusun model matematika, menyelesaikan model matematika, dan menghasilkan jawaban model menjadi jawaban atas masalah yang nyata. Itulah matematika sebagai alat pemecahan masalah. Nah, selanjutnya bab yang keempat, logika, bahasa, dan matematika. Nah, yang pertama, bahasa. Nah, bahasa ini adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan tanda-tanda seperti suara, gerak tubuh, atau simbol tertulis. Nah, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa dapat berarti konsep dan dapat berarti bahasa praktis yang digunakan untuk pembicaraan. Nah, menurut Ferdinand de Saussure, bahasa ini adalah konsep yang dapat digunakan dalam kegiatan pembicaraan. Sedangkan, hubungan logika dengan bahasa itu adalah logika ini dapat digunakan sebagai landasan untuk berbahasa dalam rangka berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, selanjutnya, hubungan antar logika dan bahasa dipersatukan melalui aturan umum dan tata bahasa yang logis. Nah, logika dan bahasa ini disatukan oleh aturan umum dan tata bahasa yang logis. Nah, selanjutnya, penalaran yang baik menuntut kemampuan penggunaan yang pas. Baik pula, maksudnya logika yang baik menuntut kepada kemampuan penggunaan bahasa yang baik pula. Selanjutnya, bagaimana hubungan matematika dengan logika? Nah, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika dengan melalui batasan-batasan yang jelas. Nah, semua aturan derivasi dalam matematika adalah aturan dalam logika, dan semua aturan logika digunakan dalam matematika. Sebaliknya, pengembangan logika juga menggunakan metode matematika. Itulah hubungan antara matematika dengan logika. Nah, selanjutnya, hubungan logika dengan dunia. Salah satu tokoh, Wittgenstein, mengatakan dengan istilah dunia adalah totalitas ruang logis dan berarti logika bukan hanya teori tetapi merupakan sebuah gambaran dari dunia. Nah, itulah hubungan logika dengan dunia, bahwa logika itu adalah gambaran dari dunia. Oleh karena itu, logika dapat dipandang sebagai suatu jalan untuk menjelaskan dunia dengan cara menyatakannya dalam bentuk proposisi-proposisi yang logis. Nah, selanjutnya hubungan matematika dengan bahasa. Nah, linguistik adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji bahasa.
salah satu materi tentang matematika. Nah, linguistik matematis dapat dipandang sebagai bagian dari ilmu bahasa dan sebagai hubungan antara matematika dan ilmu bahasa yang merupakan bagian dari sains. Nah, dalam definisi matematika ini biasa terdapat banyak simbol dan simbol itu juga harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan aturan tertentu. Oleh karena itu, definisi matematika sebagai dasar komunikasi sangat membutuhkan yang namanya bahasa dan definisi menjadi unsur bahasa. Itulah hubungan matematika dengan bahasa. Selanjutnya, bagaimana hubungan matematika dengan dunia? Nah, hubungan matematika dunia ada yang pertama, matematika dan sains, matematika dan seni, kemudian matematika dan humor, kemudian matematika dan agama, dan matematika dan politik, selanjutnya matematika dan jin. Itulah hubungan matematika terhadap dunia, baik itu dunia sains, seni, humor, agama, politik, dan jin. Nah, bab selanjutnya ada aliran-aliran filsafat matematika. Adapun aliran-aliran yang pertama yakni Platonisme. Nah, istilah Platonis ini tidak dapat dipisahkan dengan nama Platon. Nah, tokoh Platon ini adalah filsuf kuno yang sangat terkenal di Yunani yang lahir pada tahun 428 sebelum Masehi. Nah, dalam Platonisme matematik ini adalah pandangan metafisik bahwa banyak objek matematika abstrak yang eksistensinya terbebas dari manusia, bahasa, pikiran, dan praktik kehidupan. Nah, itulah filsafat Platonisme. Selanjutnya aliran logisme. Tokoh utama aliran logisme adalah Husserl, seperti yang kita kenal Husserl. Nah, menurut aliran logisme, semua konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika dengan memakai definisi. Nah, aliran logisme ini mereduksi seluruh matematika pada konsep himpunan, di mana himpunan dianggap sebagai konsep dari logika itu sendiri. Selanjutnya aliran formalisme. Nah, tokoh utama aliran formalisme dalam filsafat matematika ialah Hilbert. Nah, menurut formalisme, matematika adalah sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Menurut pandangan formalisme, syarat minimal dari suatu sistem formal matematika tinggi adalah konsistennya. Nah, di dalam formalisme ini meyakini bahwa matematika ini merupakan suatu sistem formal yang kebenarannya tertuang dalam teorema yang di dalamnya dan sistemnya tersebut konsisten. Nah, aliran filsafat selanjutnya yakni intuitionisme. Nah, tokoh utama aliran filsafat matematika ini adalah Winston Egbert Brouwer. Nah, ia adalah seorang matematikawan yang berasal dari Belanda. Nah, aliran ini berpandangan bahwa matematika sebagai suatu aktivitas pikiran manusia yang terlepas dari bahasa dan basisnya adalah filsafat tentang pikiran. Nah, selanjutnya aliran konstruktivisme dan pandangan lain. Nah, dalam filsafat matematika, aliran ini berpandangan bahwa suatu keharusan untuk mencari atau mengkonstruksi objek matematis untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, prinsip yang dipegang oleh aliran konstruktivisme ini adalah hanya berkaitan dengan matematika yang dapat dikonstruksi secara tegas dan jelas dengan kegiatan mental tertentu. Nah, tokoh filsafat yang memiliki pandangan yang sejalan dengan konstruktivisme ini adalah Wittgenstein tadi. Nah, pemikiran Wittgenstein bahwa matematika sebagai hasil konstruksi manusia yang menghasilkan suatu budaya bahwa setiap individu dapat mengkonstruksi pengetahuan matematikanya sendiri. Nah, bab selanjutnya yakni matematikawan dan filsuf matematika. Yang pertama, matematikawan zaman kuno itu ada dua, yakni ada Pythagoras dan Euclides. Nah, Pythagoras atau yang lebih dikenal atau seperti yang kita kenal, Pythagoras adalah seorang matematikawan sekaligus juga filsuf. Nah, ia diperkirakan hidup antara 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai penemu rumus Pythagoras dan diakui sebagai matematikawan besar sekaligus juga ilmuwan. Nah, selanjutnya yang kedua itu matematika zaman kuno itu ada Euclid. Euclid ini lahir sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Nah,
dari Mesir. Salah satu karyanya adalah The Element. Isinya berupa kumpulan definisi, postulat, aksioma, prosesi, dan bukti matematis dari proposisi dan memuat problem menemukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, karya ini melambungkan nama Euclid ini sehingga sering disebut sebagai Euclid ini sebagai bapak dari geometri. Nah, selanjutnya ada matematika, tokoh matematika zaman ke-8. Nah, yang pertama itu ada Brahmagupta. Nah, adalah seorang matematikawan sekaligus astronom dari India. Dia adalah orang yang pertama memberi aturan untuk melakukan perhitungan dengan bilangan-bilangan nol, dan banyak sekali juga penemuan-penemuan lainnya. Kemudian ada Al-Khwarizmi. Nah, Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi ini dia berasal dari Uzbekistan, dari Khwarizmi. Sumbangan utama penyebar matematika memberikan landasan bagi perluasan dan pengembangan aljabar dan matematika. Ia memberikan pendekatan yang sistematis dan logis tentang pemecahan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya ada matematikawan zaman Renaissance. Pertama itu John Napier. Nah, di bidang matematika, Napier ini berjasa dengan penemuannya atas logaritma dan alat disebut Napier-Bonds atau tulang Napier yang biasa digunakan untuk notasi desimal dalam aritmatika dan matematika pada umumnya. Nah, selanjutnya ada Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei berasal dari Italia, atau lebih sering disebut bapak astronomi modern dan bapak fisika modern dan bapak sains. Nah, selanjutnya matematikawan modern. Matematikawan modern ini ada Isaac dan Gauss. Nah, Isaac atau yang lebih dikenal dengan Newton adalah salah satu seorang matematikawan yang sangat terkenal. Nah, adapun sumbangannya di bidang matematika khususnya adalah alat pemecahan pada masalah kontemporer dalam geometri analitik dan menggambarkan garis singgul kurva dan mendefinisikan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva. Nah, hasil kerja Newton ini seperti diferensial dan integral Leibniz. Selanjutnya ada Gauss. Nah, adalah matematikawan berasal dari Jerman. Dia memberi kontribusi yang signifikan di bidang matematika maupun teori bilangan, aljabar, dan geometri diferensial. Ia mendapat julukan atau sebutan sebagai The Prince of Mathematics. Nah, selanjutnya ada filsuf matematika. Nah, pastinya dalam filsuf matematika juga terdapat Aristoteles. Nah, Aristoteles ini dikenal sebagai orang yang pertama melakukan kajian secara formal terhadap logika pada abad 19. Nah, dimasukkan ke dalam logika formal tradisional. Nah, usaha secara sistematis dilakukan oleh Aristoteles untuk mendistribusikan pola yang mencakup bukti dan menghasilkan suatu logika yang disebut dengan logika Aristoteles. Nah, selanjutnya ada Leibniz. Nah, Gottfried von Leibniz digolongkan sebagai matematikawan dan filsuf. Nah, Leibniz adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah fungsi dalam matematika yang dalam bahasa Latin disebut dengan equivalent. Nah, filsuf matematika selanjutnya ada Wittgenstein. Nah, lahir di Australia. Nah, Wittgenstein ini adalah filsuf terbesar pada abad 20 dan memiliki peran sentral dalam filsafat analitik. Nah, kontribusinya itu yang mendasar pada filsafat bahasa, logika, epistemologi, pemikiran filsafat, dan matematika. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yakni ada Lakatos. Nah, ia adalah filsuf matematikawan dengan tesisnya tentang kemungkinan kekeliruan matematika dan metodologi pembuktiannya serta pembuktian kesalahan atau penyangkalan pada tahap pra-aksiomatik dalam pengembangannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.